Ini yang kami percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Walaupun kami harus melewati proses Tuhan, tapi kami percaya itu yang terbaik di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua di tempat ini dengan pengurapan yang baru, sehingga benih firman-Nya ditaburkan, berbuah lebat dalam hidup kami. Roh Kudus menolong ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan kami percaya ketika Roh Kudus berdaulat, tidak ada kuasa yang bisa mengganggu kami. Kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk setuju dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk. Salam. Piye kabare Surabaya? Luar biasa panas, haleluya. Terima kasih Pak Gembala, saya senang boleh melayani. Terima kasih Pak Bobi, keluarga Buria yang sangat mendukung saya. Semua bawa tangan hari ini. Ada yang belum kenal saya? Oh sudah kenal ya? Oh belum ya? Nama saya Ibu Dewi, saya punya satu suami Pak Abraham. Karena Abraham kami punya 5 orang anak. Kami melayani di GBI Eklesia Jakarta. Semua bawa tangan? Oke. Kalau saya bilang gini, Yesus dahsyat, katakan yes. Kalau saya bilang Yesus Raja, saya anaknya. Kalau gerakannya salah, kita ganti khotbah ya. Gak peduli yang di belakang, langsung maju ke depan, gantikan saya khotbah. Amin Pak Gem? Oke. Yesus Raja. Loh, Yesus Raja kan saya anak loh. Anak sekolah minggu masih ingat gak? Aku anak raja, engkau anak raja. Masih ada pengampunan, masih salah. Hati-hati ya. 3, 2, 1. Yesus dahsyat. Sampai gini. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus Raja. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Amin. Masih berdiri, kita buka satu ayat. Rut. Setelah hakim-hakim ada Rut. Satu ayat saja. Rut 1 ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang masih mencari jujurlah aman. Multimedia bantu jadi aman. Ya kita baca sama-sama sampai telinga kita mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. 3, 2, 1. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin. Silakan duduk. Judul firman hari ini adalah kesetiaan. Judulnya apa? Kesetiaan. Ini sayap kanan, ini sayap tengah, ini sayap kiri. Yang pernah mendengar kata kesetiaan, angkat tangan. Setia atau kesetiaan. Oke ya. Ibu yang baju biru, pernah dengar kata setia ya? Setia itu apa? Setia adalah sayap tengah. Boleh? Taat. Oke, cukup. Sayap tengah, sayap kanan sudah diambil. Setia itu taat. Grup B, setia adalah? Oke, saya lempar ke grup C. Pak Gembala terakhir, tenang saja. Setia adalah taat. Setia adalah? Yang pernah mendengar kata setia, angkat tangan. Loh, kok gak ada tangan-tangan yang terangkat? Oke, baju kuning. Setia adalah? Loh, jangan geremeng, saya enggak dengar. Setia adalah taat. Oke. Saya minta tolong Pak Gembala. Setia adalah, kata lain setia adalah selain taat? Sama? Kenapa?
Oh sampai akhir ya kan. Ku kan berjuang sampai akhirnya ya kan. Kau dapati aku tetap setia. Setia itu begini. Konsisten dengan apa yang kita sudah katakan. Yang setuju katakan amin. Konsisten itu setia dengan apa yang kita katakan. Menurut Josh Barna, ahli teologi itu katakan begini. Yang namanya setia itu apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tetap bertahan dengan janji yang sudah diucapkan. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar dari seorang wanita yang namanya adalah Ruth. Ruth ini adalah wanita yang setia, wanita yang luar biasa. Kalau ada judul sinetron Pak Gembala, menantu yang hebat, mertua yang luar biasa, atau menantu yang dahsyat, mertua yang hebat. Karena apa? Banyak menantu perempuan bermasalah dengan mertuanya perempuan. Betul atau benar? Halo. Kalau mertua laki-laki sama menantu laki-laki rukun, bisa main catur bersama, bisa mancing bersama. Betul atau benar? Tapi kalau mertua perempuan sama menantu perempuan hanya gara-gara salah paham, ributnya seperti Ukraina. Betul atau benar? Saya sering melayani retreat Bapak Ibu. Satu saat saya melayani retreat di Prigen. Kadang-kadang saya ngisi kaum wanita kan. Setiap ngisi kaum wanita itu ada seorang ibu bilang sini, Bu Dewi suka ngisi usia lansia ya, usia 50 tahun ke atas. Iya, kenapa Cik? Tahu nggak mertuaku? Tahu, kenal. Kenapa? Aduh, mertuaku ini cerewet dari terbit matahari sampai terbenam. Itu kan versi menantu. Satu saat saya khotbah di lansia. Saya ketemu sama Oma ini, dia cerita, dia panggil saya cucu pendeta. Cucu pendeta, kemarin ngisi ya di gereja A, kaum wanita. Betul AI, kenapa? Itu ada menantu saya, ketemu. Iya, kenal, kami ngobrol. Tahu nggak Bu Pendeta? Tahu nggak cucu pendeta? Menantuku itu judes. Dia cuma mau harta anakku, tapi nggak mau sayang sama aku. Pernah dengar menantu dan mertua clash? Satu saat akhirnya Tuhan izinkan retreat di puncak itu, di Trawas itu, Prigen. Ternyata mertuanya datang, menantunya datang, dan mertuanya datang dengan susternya. Tuhan kasih saya hikmat begini. Tanya sama susternya. Kita hamba Tuhan tuh harus bijak, tidak boleh dengar satu sumber, betul tidak? Saya tanya saudara, Mbak, aku bingung, sing bener sopo? Soalnya susternya tuh dengar ketika maknya ngadu. Walah Bu Pendeta, salah dua-duanya. Yang si emak itu memang cerewet, suka ngatur, dan cinya itu karena nggak mau pusing kalau berbicara itu singkat, padat, berisi dalam waktu yang sama, dalam tempo sesingkat-singkatnya segera kabur. Nggak mau ngomong lama-lama. Tapi yang luar biasa kita belajar dari seorang Ruth. Ruth adalah wanita yang setia. Bayangkan loh Pak Gembala. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau bermalam, aku bermalam. Kemana engkau pergi, aku pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini tidak gampang, betul tidak? Kalau ikut mertua kaya, mertua mapan, misalnya mertuanya seperti Pak Tresno, ya masih lumayan. Walaupun suami nggak kerja masih ada dekengan mertua, betul enggak? Ini bercanda saudara. Tapi ini yang namanya Ruth, ikut mertua itu susah, miskin. Suaminya meninggal, dia punya anak lagi Malion dan Kilion, 2 anaknya meninggal. Kalau di Israel yang diperhitungkan dapat warisan hanya anak laki-laki. Jadi istilah Jawa itu begini, sudah jatuh tertimpa tangga digigit anjing gila. Basa Surabayanya itu melarat soro. Surabaya itu kalau kasih istilah Pak muantep pokoknya. Posisinya Naomi itu melarat seloro. Tapi ternyata begini, sak melarat-melaratnya mertua, tapi kok menantunya ngintil, betul enggak? Kalau saya jadi menantunya mungkin saya pikir-pikir, waduh ini mau nikah lagi atau gimana? Tapi kita belajar seorang wanita yang setia yang namanya Ruth. Ruth itu latar belakangnya, dia adalah perempuan Moab. Perempuan Moab itu lahir dari perzinahan seorang bapak
dengan seorang anak. Boleh flashback Kejadian 19 ayat 37 sampai 38. Jadi melahirkan dua bangsa cukup besar, suku Amon dan suku Moab. Suku Moab dan suku Amon itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan jijik dengan suku ini. Tapi yang luar biasa begini, ketika Rut memutuskan untuk menikah dengan anaknya Naomi, yang tadinya Rut itu menyembah dewa asing yang namanya Kamos atau dewa kemakmuran, ketika sudah mengenal Allah Israel, Rut menjadi wanita yang setia, wanita yang berkomitmen. Rut katakan gini, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Banyak sekali orang menikah masuk Kristen, setelah suaminya meninggal, dia kembali ke agama yang lama. Pernah dengar? Tapi Rut ini komitmen, Rut ini setia. Apapun yang terjadi, sekali Allah Israel tetap Allah Israel. Yang setuju katakan amin. Apapun masalah bapak ibu saat ini, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah gantikan Yesus dengan jabatan. Jangan pernah gantikan Yesus dengan keuangan atau kekayaan. Yang setuju katakan amin. Anak muda dengarkan nasihat Tante Dewi. Kalau di gereja ini, kalau di Surabaya, yang cewek tidak ketemu sama jodohnya yang namanya Matius, Markus, Lukas. Di Jakarta masih ada Steven, ada yang namanya Wahyu, ada yang namanya Nikodemus. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan sama Bang Toib. Bisa nangkep maksud saya. Pria-pria juga sama. Kalau di gereja ini karena keterbatasan, nggak ketemu loh Bu Dewi sama namanya Maria, Margareta, nggak ketemu. Oh di tempat tante banyak. Ada yang namanya Lydia, ada yang namanya Tiara, ada yang namanya Cornelia. Dipastikan dia ada anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang percaya Yesus. Amin. Jangan pernah gantikan Tuhan dan tukar imanmu dengan hal-hal yang lain. Yang setuju katakan amin. Rut ini komitmen. Ketika dia merasakan pertolongan Allah Israel, Rut katakan begini, jangan desak aku. Bangsamu bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Hendaknya komitmen seorang Rut memotivasi kita untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Tepuk tangan hanya buat Tuhan. Amin. Haleluya. Komitmen apa yang harusnya ada di dalam hidup kita? Yang pertama, komitmen untuk percaya Yesus dan melayani Yesus sampai garis akhir hidup kita. Yang setuju katakan amin. Seringkali perjalanan hidup kita, ketika masalah datang, kadang-kadang membuat kita itu lemah. Masalah kadang-kadang membuat kita lemah. Masalah kadang-kadang membuat kita tidak berdaya. Dan kadang-kadang masalah membuat kita itu suka bilang begini, kok Tuhan tidak adil ya? Ini Rut ini kalau boleh jujur, masalahnya bertubi-tubi. Ikut mertua yang susah, suaminya meninggal, dia nggak punya deposito, dia nggak punya kekayaan unta, kekayaan kambing, domba, tidak ada. Yang ada dalam dirinya adalah iman kepada Tuhan dan pengharapan hanya kepada satu-satunya Tuhan Allah Israel. Kadang-kadang dalam pelayanan kita banyak mengalami yang namanya tantangan, yang namanya masalah, tapi jangan pernah berhenti untuk melayani. Karena yang kita layani bukan Pak Trisno, tapi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Namanya pelayanan banyak tantangan loh saudara. Apalagi media sosial. Media sosial itu sekarang itu mengambil alih peran yang cukup besar. Apalagi yang namanya para netizen. Betul enggak? Keputusan hakim dipengaruhi netizen. Keputusan pemerintah kadang-kadang dipengaruhi netizen. Betul tidak? Kita harus berdoa untuk bangsa kita supaya Pak Jokowi bisa memberikan keputusan yang terbaik. Kita terus berdoa untuk pemimpin rohani kita. Amin. Kadang-kadang orang meninggalkan Tuhan gara-gara pasangan hidup. Yang tadinya namanya Magdalena pindah menjadi Siti. Bisa nangkep maksud saya? Jangan tukar Tuhan dengan pasangan hidup. Saudara, kenapa Israel diberkati Tuhan? Di samping Israel ada bangsa pilihan, umat pilihan. Tapi yang Israel kerjakan selalu mengutamakan Tuhan. Saya belum pernah ke Israel, kalau Tuhan kehendaki mungkin November saya jadi pembimbing rohani. Itu kata teman-teman saya yang sudah ke Israel.
Ketika dibunyikan seperti bunyi-bunyian ding 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 gitu, mereka yang tadinya lagi kesibukan apa, mereka langsung berhenti. Langsung mereka berdoa. Betul nggak Pak Gembala? Yang pernah ke Israel pasti sudah tahu. Bagaimana ketaatan seorang umat Tuhan yang namanya umat Israel itu. Ketika berdoa mereka sungguh-sungguh. Ketika mereka beribadah mereka sungguh-sungguh. Tidak ada yang pegang HP, tidak ada yang main Facebook, tidak ada yang main Twitter. Karena mereka menyembah Allah yang hidup dan mereka menghargai Tuhan. Yang luar biasa begini, bangsa Israel diberkati karena bangsa Israel mengedepankan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Firman Tuhan itu diberitakan pada saat apa? Duduk. Pada saat apa? Berbaring. Pada saat berjalan. Harusnya kita, peranan kita sebagai orang tua, membacakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Yang setuju katakan amin. Anak sekarang tidak cukup dikasih duit. Anak sekarang tidak cukup dikasih HP yang termahal, yang terbaik. Tapi kasih mereka dengan bekal firman Tuhan. Saya ini kan punya anak itu mepet. Saya 2 tahun 3 bulan punya 3 anak. 9 bulan hamil, 9 bulan hamil, 9 bulan hamil. Melahirkan, jadi raca. Ada Grace, Nathan, Moses. Sampai kalau di gereja itu dibilangin gini, 1, 2, 3 anaknya Pak Pendeta gitu. Karena kami anaknya kecil-kecil. Jadi TKA, TKB, playgroup. Kalau SD, SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3. Setiap kali dari anak-anak masih di kandungan, masih kecil, masih bayi, saya bawa ke rumah Tuhan. Saya gendong, selesai saya melahirkan 5 hari, saya sudah gendong anak saya. Memang secara otak tidak ngerti, tapi rohnya tahu. Jangan punya prinsip begini, enggak enak lah nanti dibawa ke gereja, nanti ribut, nanti ganggu, aku gak enak sama Pak Tresno. Dengarkan baik-baik, anakmu butuh yang namanya siraman dan makanan rohani. Yang setuju katakan amin. Satu saat saya ngisi di ibadah, saya duduk di baris ketiga. Baris ke-1, Oma itu baris ketiga. Tiba-tiba dia bilang gini, sudah, kamu tuh jangan berisik. Ini iPad main ke sana keluar. Nanti Oma terganggu dengar firman Tuhan. Nanti disemprot sama Pendeta Dewi. Pendeta Dewi paling gak mau kalau dia khotbah orang main handphone. Dia lupa, dia ngomongin saya kan saya persis di depan dia. Sudah, selesai ibadah saya panggil, Ai, woi semua. Saya bilang gitu, kenapa sih gitu. Iya, nanti kalau Bu Dewi terganggu saya malu gitu. Ai dengarkan baik-baik ya. Memang kita harus belajar disiplin untuk anak kita, untuk cucu kita. Supaya apa? Mereka belajar menghargai yang namanya rumah Tuhan. Sementara Ai dengarkan firman Tuhan, Ai gak pernah tahu. Kasih handphone, kasih iPad supaya cucunya diem. Ai gak pernah ngerti di iPad, di handphone yang unlimited itu yang namanya pornografi. Bisa masuk tiba-tiba nyelonong. Betul atau tidak? Saya bilang belajar disiplin bukan berarti kita membenci anak kita. Yang setuju katakan amin. Saya punya cucu usia 3 tahun namanya Nael. Setiap kali saya pelayanan saya taruh di bangku kedua atau ketiga. Saya bilang begini, Nael, Mama, dia panggil saya Mama Dewi. Mama Dewi harus melayani Tuhan, harus khotbah. Nael pinter ya. Oke. Don't be noise. Oke. Oke. Silent please. Ugly, dia bilang dia ugly. Saudara tahu, saya khotbah itu 45 sampai 50 menit. Cucu saya nggak bergeser ya tempat duduknya. Dia makan permen, dia makan kue. Karena apa? Ketaatan juga perlu latihan. Yang setuju katakan amin. Sampai gembala yang ngundang saya bingung. Bu Dewi, harusnya kan anak kecil lari. Enggak. Kalau di rumah dia pecicilan, naik-naik teriak. Tapi ketika di rumah Tuhan, saya sudah mendidik dari kecil untuk menghormati yang namanya rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau tanya, yang di rumahnya ada mesbah keluarga, angkat tangan. Yang ada mesbah keluarga. Oh, enggak apa-apa, saya enggak menghakimi. Kalau Pak Gembala pasti, sudah pasti. Yang ada mesbah doa. Oke, terima kasih Ibu yang baju biru. Dengarkan bapak-bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, Anda itu bapak-bapak ini pemimpin rohani. Kalau di gereja Pak Tresno, tapi kalau di rumah, yang pengambil alih pemimpin rohani adalah bapak. Yang harus mengajarkan firman Tuhan, mendoakan istri dan anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, suami istri mendoakan anak. Percaya begini Pak, menurut survei, anak yang dibesarkan dengan pola takut akan Tuhan sejak usia dini
hasilnya tidak sama. Betul tidak? Hasilnya tidak sama. Kalaupun memang dia berontak, dia melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan orang tua penuh. Lingkungan juga cukup membentuk. Betul atau tidak? Kalau di rumah nggak terbentuk, dunia akan membentuk. Kalau di rumah tidak didisiplin rohani, keluar dia mudah sekali terpengaruh. Betul atau benar? Hari ini untuk mencetak generasi yang setia, belajar disiplinkan hal-hal yang rohani. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang mengerti prioritas. Yang setuju katakan amin. Saya belajar disiplin diri saya, saudara. Ketika saya ada di luar, mungkin handphone saya masih nyala. Tapi ketika saya di rumah, suami saya itu bikin peraturan. Semua handphone harus taruh di ruang tamu. Begitu masuk kamar, tidak ada lagi yang namanya handphone. Ketika kami ibadah keluarga malam itu, tidak ada lagi. Alkitab, pakai Alkitab, enggak usah pakai handphone. Nanti katanya pakai handphone, nyasarnya ke WA. Betul atau benar? Haleluya. Hari ini bangun manusia rohmu, bangun keluargamu dengan mesbah doa. Amin bapak-bapak. Karena begini, ketika seorang suami berdiri sebagai pemimpin rohani, kepala keluarga itu suami loh, bukan istri. Maafkan saya, gara-gara suami nggak maksimal, akhirnya peranan diambil alih ibu. Betul atau tidak? Ini salah di hadapan Tuhan loh. Karena pengambil keputusan, otoritas, pemilik otoritas adalah suami. Istri menopang. Halo. Dan sekarang maafkan saya, gara-gara yang namanya emansipasi, bangkitnya istri-istri yang dominan dan mengatur suami. Betul atau benar? Halo. Peranan suami itu kepala, istri tetap harus tunduk. Amin ibu-ibu. Karena ketika kita melawan suami, ketika kita ambil alih otoritas, ini salah di hadapan Tuhan. Bilang sama suamimu, jangan biarkan otoritasmu dirampas oleh para istri ya. Amin bapak-bapak. Berdiri sebagai pemimpin rohani. Amin. Kalau kita berdiri sebagai pemimpin rohani yang benar, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita akan memiliki kehidupan takut akan Tuhan sejak usia dini. Ternyata begini, Rut tetap setia menjaga imannya, tetap setia dengan mertuanya sekalipun kondisinya sangat sulit. Harusnya kita juga setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Pelayanan banyak tantangan, apalagi media massa saudara. Saya itu difitnah 2 tahun, saya diem. Gembala saya langsung bilang, Dewi tolong klarifikasi, ini kan nggak bener. Saya bilang, Pak capek klarifikasi, biarkan Tuhan dan waktu yang akan membantu. Betul tidak? Karena dorongan gembala saya, akhirnya saya klarifikasi dengan bahasa yang manis. Saya bilang begini, susah ya jadi pendeta cantik, kalau saya nggak cantik kalian nggak gosipin saya. Terima kasih karena gosip Anda saya makin terkenal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tidak perlu merespon marah-marah. Tidak perlu cari kambing hitam putih abu-abu, karena Tuhan akan membela kalau itu sebuah kebenaran. Amin. Tadi yang pertama kita harus setia dengan Tuhan. Setia dengan pelayanan kita. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini melayani di gereja ini. Tadi saya share sama Bapak Gembala, puji Tuhan saya senang sekali Bapak Gembala punya anak-anak rohani termasuk song leadernya sudah mulai melayani Tuhan. Sudah mulai keluar. Karena begini, gereja itu tidak hanya terhenti untuk dilayani, tapi harus siap pergi untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang luar biasa begini, iman seorang Rut membuat nama Rut itu di Matius 1:1-5 diperhitungkan sebagai cikal bakal kelahiran nenek moyang kita Yesus Kristus. Dia perempuan yang tidak benar karena keturunannya. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Allah Israel, Rut pola pikirnya berubah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harusnya pola pikirnya berubah. Tidak sama lagi. Yang setuju katakan amin. 2 Korintus 5:17 catat begini. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harusnya kita umat Tuhan, kalau sudah percaya Yesus,
Yang tadinya suka ngomong kasar sama istri. Pria itu kalau berbicara sedikit tapi bikin hati sakit. Betul atau benar? Haleluya. Tapi tidak dengan pria-pria di tempat ini. Amin. Harusnya berubah. Kalau dulu suka bohong, berubah. Di rumah saya itu berlaku 4 hukum Pak Gembala. Hukum yang pertama dipukul rotan. Yang pertama kalau mencuri. Karena ini pola dari kecil. Terus yang kedua kalau bohong. Karena ini akar. Terus yang kedua ngomong kasar. Yang ketiga, yang keempat kalau tidak menghabiskan makanan. Kami terpaksa pukul dan disiplin anak saya, anak kami. Kalau melanggar 4, Moses itu berkali-kali kena diarea ini. Sampai suami saya bilang gini, kamu terus kalau dikasih tahu cuma iya gitu. Kalau rotan sudah berbicara baru dia bilang, ampun Pak, kita mengasihi anak kita, tapi kita perlu mendisiplin supaya hidup dia jadi berkat, tidak jadi sandungan. Yang setuju katakan amin. Amin. Terus yang kedua kita akan belajar setia dalam hal apa? Yang pertama setia dengan Tuhan, setia dengan pelayanan. Jangan diejek sedikit langsung, wes Pak, gak pelayanan, aku mundur aja. Ini gak dewasa loh. Pemenang itu harusnya siap menghadapi tantangan. Yang setuju katakan amin. Diomongin orang itu kecil. Saya setiap kali ada tantangan dalam pelayanan, saya baca Ibrani 2:18. Yesus pernah ngalami yang sama. Diejek pernah. Dihancurkan nama baik pernah. Difitnah pernah. Apa yang kita alami hari ini loh, tidak ada sekuku-kukunya, betul tidak? Kalau difitnah itu biasa, dihancurkan nama baik biasa. Tergantung respon kita. Harusnya tetap tenang di tengah masalah. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, kita harus setia dalam hal apa? Yang kedua, setia dengan pernikahan kita. Yang setuju katakan, setia dengan pasangan hidup kita. Saya satu saat kalau jadi gembala, saat ini saya masih penginjil saudara. Saya kalau jadi gembala seperti Pak Trisno, saya akan tambahkan 1 pasal. Dalam keadaan susah senang, sakit sembuh, kaya miskin, kurus gendut, langsing langsung, tetap setia dengan pasangan. Yang setuju katakan amin. Saya punya anak 5, tidak mungkin saya langsing seperti ketika usia 20 tahun. Betul atau benar? Kalau kita setia, Tuhan itu berurusan dengan orang-orang yang setia. Pak Abraham suka bercanda saudara. Dia bilang gini, aku loh tidak peduli mau ada Dewi Sandra, Sandra Dewi, Dewi Kilik, yang istimewa di hatiku cuma kamu Dewi Abraham. Cie. Setia dengan pasangan kita. Saya minta maaf, saya pelayan di GKJ Pondok Gede. Saya ngobrol sama petugas KUA. Tiba-tiba dia cerita gini, Bu Pendeta, itu sekarang itu lagi musim, lagi tren yang namanya istri gugat suami. Oh begitu ya Pak. Iya Bu Pendeta, tahu nggak? Mereka gugat itu kalau sidang itu antrinya kayak Jepang baris. Oh begitu. Tapi saya kasih tahu Bu Pendeta, sekarang bangkitnya wanita-wanita Kristen yang menggugat suaminya. Saya kaget loh Pak. Sedih saya dengarnya, sedih saya. Kenapa menggugat suaminya? Suami saya dulu kerja, sekarang di PHK. Digugat cerai hanya gara-gara suaminya di PHK. Kenapa cerai? Suami saya dulu sehat, sekarang sakit. Udah gitu pakai kursi roda. Saya capek merawat suami saya. Kenapa cerai? Gak cocok. Halo, anak muda dengarkan nasihat tante. Pacaran itu jujur cuma iklan. Sebenarnya dalam kekristenan itu tidak ada pacaran. Saya tuh paling menentang pacaran. Anak saya tahu, tapi kadang-kadang suka ngelanggar. Karena dalam Alkitab cuma ada tunangan langsung menikah. Yang setuju katakan amin. Kalau pacaran itu yang tidak cocok dicocok-cocokin. Saya kan suka bakso saudara. Kalau saudara saya bakso cukup. Saya nggak makan daging lain, nggak makan ayam, nggak makan ikan, nggak makan babi. Saya makannya cuma bakso aja suka. Suami saya ketika pacaran ada bakso di ujung dunia juga dia tahu, "Ma ini bakso enak, Dek ini bakso enak, ini." Setelah kami punya anak 3, saya bilang gini, "Pak ada bakso enak di sono." Terus dia bilang gini, "Kamu tuh gak bosen tuh bakso, makanya muka nanti kayak bakso." Terus saya tanya, "Loh kamu dulu waktu ngejar-ngejar aku, kan aku tanya, Mas
kamu suka bakso? Suka banget. Ternyata itu modus, dia bilang begini. Lah kalau aku bilang nggak suka, nanti kan kamu nggak mau tak deketin, katanya begitu. Ternyata pacaran itu modus loh, hati-hati loh, halo. Yang nggak cocok dicocok-cocokin. Tapi kalau sudah menikah, terlalu banyak jurang perbedaan. Betul atau benar? Yang tadinya nggak ngerti suaminya suka ngorok, ketika sudah menikah tahu suaminya ngorok. Yang tadinya dipikir istrinya pendiam, malu-malu kucing, sekarang cerewetnya haleluya. Betul enggak? Saudara, yang pernah menikah angkat tangan. Yang sudah menikah maksud saya, sudah menikah angkat tangan. Oke. Ketika pengantin menuju altar, sebelum Pak Gembala berkati, mereka kan jalan. Deng 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 deng, itu perang dimulai loh sebenarnya. Halo. Kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna, tapi kita bisa mencintai pasangan kita dengan cara yang sempurna. Amin. Wanita dan pria itu beda. Sadar itu, wanita dan pria itu berbeda. Kalau wanita bisa terima telepon sambil nyapu, sambil goreng tempe. Betul atau tidak? Tapi kok pria, misalnya Pak Bobi, lagi betulin sepeda motor. Bu Ria ngomong gini, Pak, itu teh Pak. Sik, tapi nggak lihat Bu Ria tuh. Utak-utak sepeda motor. Pak, teh nanti adem. Sik, sabar, sabar. Setelah selesai sepeda motornya, mana tehku? Udah capek Bu Ria diminum, betul enggak? Karena pria itu enggak bisa dua fokus loh. Halo. Betul enggak? Pria itu orang yang simpel, nggak mau mumet, nggak mau ribet. Contoh aja kalau balas WA istri, lagi keluar. Kemana Pak? Ke Belauran. Oh kebetulan. Pak pesen nasi gondeng ya? Oke. Pak tadi gula juga habis, beres. Loh Pak, tapi ini Pak kopinya kayak juga entek. Beres, sip. Oke, itu jawaban pria loh. Betul enggak? Enggak bisa pria bilang begini. Ya pasti aku belikan, jangan takut, tenang saja. Enggak mau, pria itu enggak bertele-tele. Tapi kalau wanita ke tetangga mau minta lombok, ceritanya sudah beda. Aduh, ini bagaimana ya? Kenapa? Tim Garuda sekarang terjadi naturalisasi. Sekarang banyak ngambil pemain, ujung-ujungnya minta lombok loh saudara, karena muter dulu, betul enggak? Itulah bedanya wanita dengan pria. Amin. Kehormatan tahun kemarin pernikahan kami yang ke-33 tahun, kami bulan madu ke Samosir sekalian pelayanan. Sebelum kami berangkat, adik-adik rohani saya itu bikin pesta kecil. Mereka bilang nih, C Dewi, mereka masih CC kan lihat papa kan Toto. C Dewi ayo nyanyi, Kak Dewi ayo nyanyi. Jenenge pendeta itu rada lali lagu-lagu itu ya, lagu-lagu dunia. Aku bingung, ya sudah akhirnya saya nyanyi. Makin aku cinta, cermin sikapmu yang mampu merubah rasa. Keangkuhanku mengerti, memahami cinta. Jangan tepuk tangan. Kalau bukan Pak Abraham loh yang jadi suami saya, oh enggak kuat saudara. Saya tuh mencolot ke sana, mencolot sini. Saya termasuk salah satu dosen juga. Jadi kadang-kadang ada masanya saya benar-benar untuk keluarga saya. Tapi ada masanya saya kadang-kadang harus total studi, harus total melayani, harus total mengajar. Kalau bukan Pak Abraham pendamping saya, tidak kuat. Percaya begini Bapak Ibu, yang menjadi pasangan hidup kita saat ini dari Tuhan. Amin. Jangan menyesal dan bilang begini, Pak Trisno, kayaknya saya nggak cocok Pak Trisno. Cocok saya itu sama pacar saya yang SMA. Cocok saya itu sama pacar saya yang waktu di mahasiswa itu, yang di Petra itu. Ini tidak cocok Pak. Kami tiap hari itu ribut, tiap hari salah paham. Dengarkan baik-baik. Belum tentu bekas pacarmu bisa cocok sama kamu. Hari ini yang ada di depan kita itu kenyataan. Cinta itu harus tetap dijaga. Ikutin saya, tangannya mana? Oke. Jatuh cinta, bangun cinta, pertahankan cinta. Cinta itu dipertahankan loh. Orang jatuh cinta gampang bapak-bapak. Wanita tuh gampang jatuh cinta dari matanya. Pria gampang jatuh cinta dari matanya. Tapi kalau wanita gampang jatuh cinta dari perhatian seseorang. Halo.
di Facebook baru bilang kamu cantik, dikasih jempol udah kelepek-kelepek. Padahal itu tipu-tipu. Halo. Oh, hati-hati saya juga main Facebook kok. Tapi saya belajar untuk bisa sortir, untuk bisa memberikan batasan. Yang setuju katakan amin. Anak muda dengarkan batasan. Waktu saya khotbah di YouTube saya tentang batasan tuh banyak komen yang masuk. Kenapa hubungan suami istri rusak? Karena nggak ada batasan. Mana teman, mana suami sendiri, suami orang harus ada batasan. Saya termasuk Pak, saya banyak di Surabaya. Saudara tahu, kalau saya gereja pagi, gembalanya mau jemput, saya tanya, jemputnya sendiri apa sama istri? Ya enggak bisa Bu, kalau pagi itu istri saya sibuk. Yang paling aman begini, saya naik Gojek atau Grab, nanti pulang diantar sama istri, saya baru mau. Tapi kalau diantar berdua sama Pak Gembala, maafkan saya, bukan saya suci, ada batasan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jangan ora popo, nggak masalah. Ada istilah TTM, teman tapi mesra, ada itu. Kekudusan standar utama sebagai kita orang percaya. Yang setuju katakan amin. Dunia itu mengajarkan kita untuk nggak setia. Dunia mengajarkan kita untuk nggak komitmen. Mau lagunya begini kok. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mengakhiri, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu nggak berlaku untuk kita. Karena dalam firman Tuhan, setia sampai garis akhir. Yang setuju katakan amin. Hari ini, periksa hati kita. Periksa iman kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah kita masih mau melayani Tuhan? Di tengah tantangan, jangan hentikan untuk melayani Tuhan. Karena begini, ketika kita menjadi orang percaya, Yohanes 1 ayat 12, setiap orang percaya, statusnya menjadi apa? Anak-anak Allah. Status anak, tapi harus memiliki hati hamba. Lukas 17 ayat 10. Kami ini hanya hamba-hamba yang harus melakukan tugas tuannya, termasuk melayani Tuhan. Yang kita layani itu Tuhan Raja di atas segala raja. Kita anak raja. Tiba-tiba Roh Kudus kasih saya pengertian begini. Untuk sesuatu yang tidak kekal aja, untuk manusia aja, dia bisa melayani. Apalagi kita loh, dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan loh. Bulan depan kita sudah Paskah. Harus ya kita lebih lagi buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Harusnya kita lebih lagi melayani Tuhan. Jangan karena tantangan, karena cobaan, dan aku mundur, aku gak kuat, aku ditekan dalam pelayanan. Pecundang ini, karena pemenang itu orang yang berani lewati masalah. Pemenang itu ketika ada masalah. Lagunya, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, bukan mundur. Bilang kanan gini, jangan pernah mundur dari pelayanan. Amin. Tetap setia mendampingi Bapak Gembala. Yang sih katakan amin. Haleluya. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, setelah kami mendengarkan isi hati-Mu, kami sungguh dipuaskan dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersatu hati memberkati umat Tuhan yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Dengan segala kondisi dan situasi anak-anak-Mu, pergumulan, persoalan, tekanan hidup yang berat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kekuatan, pertolongan, dan jalan keluar Tuhan sudah memberikannya bagi kami. Bapak, terima kasih. Biarlah kami semuanya boleh semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal, semakin taat, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan untuk tetap melayani Engkau. Terima kasih untuk semua penata layanan, untuk hamba-hamba-Mu, WL, singers, pemusik, yang memimpin, yang menyampaikan firman, semua diberkati oleh Tuhan. Persembahan kami bawa ke hadapan-Mu. Engkau memperhitungkannya sebagai kebenaran.
Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami menyatukan hati, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, buat orang-orang yang kami kasih, anggota keluarga dari jemaat yang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui doa ini kami percaya Tuhan kirimkan para malaikat-Mu untuk membawakan berkat kesembuhan dan pemulihan. Dan dari dalam gereja ini kami menyatukan hati kami. Kami melepaskan urapan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan yang memulihkan, urapan yang memberkati. Dan kami mengikat dan menghancurkan segala bentuk kelemahan-kelemahan tubuh, segala bentuk roh sakit penyakit. Kami perintahkan pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu berlimpah bagi kami semua. Terima kasih akan hamba-Mu Ibu Pendeta Dewi Abraham yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan semakin singkapkan rahasia firman-Mu atas beliau. Dan Tuhan memberkati seluruh perjalanan pelayanannya. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau akan menambah-nambahkan hikmat, pengertian dan pemahaman. Memberkati suami dan anak-anak, memberkati semua pelayanan yang ada. Kami sekarang menyatukan hati memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, semua pejabat tinggi tertinggi negara, juga para gubernur, wali kota, bahkan sampai tingkat pemerintah yang di bawah, semua diberikan hati yang takut hormat akan Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kasih dan anugerah Tuhan. Ada hujan keselamatan yang besar, ada kebangkitan rohani yang besar, memberkati TNI dan Polri, dan memberkati semua rakyat Indonesia, sehingga pemilu yang akan datang tahun depan 2024 berjalan aman, lancar, damai. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Terimalah berkatnya sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, selamat hari Minggu.